Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'mati syiyam Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Takmir Masjid Baitul Jabar beserta pengurus, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali berjumpa dengan Bapak-bapak Ibu sekalian. Suatu penghargaan, kemuliaan yang luar biasa kita bisa bersama-sama hadir di masjid yang agung ini. Mudah-mudahan ini bagian dari amal soleh kita. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini kita semua berhimpun di sini dalam rangka tafaqquh fiddin. Dalam hal ini bukan saling menggurui, tapi sekedar berbagi dalam sebuah acara kita silaturahim yang diprakarsai oleh Badan Wakaf Al-Quran Cabang Gresik bersama Takmir Masjid Baitul Jabar. Alhamdulillah saya yang jauh di timur, tepatnya saya tinggal di Pulau Adonara, desa juga Adonara, kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Siang hari ini bisa jumpa dengan panjenengan sekalian. Mudah-mudahan silaturahim ini semakin menambah panjang usia kita, nggih Bapak Ibu. Dan semoga dianugerahi kemurahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin di sini ada yang dari Flores, Pak. NTT, wonten Pak mriki? Boten enten, Pak. Ndak ada ya? Tadi Pak Ketua Takmir ceritanya sudah sempat meleset hampir sampai di Flores, tapi baru sempat di Bima Pak ya. Tahun berapa Pak? Oh, 6 juta ya. Terima kasih telah menerima dengan baik kehadiran kami di sini. Saya sebenarnya bukan orang Badan Wakaf Al-Quran. Saya ini independen, berdiri sendiri, tapi aktivitas dakwah saya di sana sangat ditunjang oleh aktivitas Badan Wakaf Al-Quran. Sedikit berkenalan, saya ini lahir dari dua keluarga beda agama. Mama saya Katolik, bapak saya Islam, tapi saya hidup di tengah keluarga yang religius. Masa kecil saya Katolik, saya dibina, diasuh oleh om-om, kakek, nenek yang memiliki kekuatan kejiwa dan keyakinan Kristiani yang sangat fanatik. Juga orang-orangnya intelektual. Itu dulu Pak om saya yang pernah jadi gubernur di NTT, mungkin pernah dengar nama Bapak Dr. Hendrikus Fernandes. Ini dokter pertama di Flores Timur. Tahun 60-an sudah jadi dokter Pak. Jadi bisa diukur paling tidak pendidikannya masa itu Pak ya. Nah tentu bobot bibit seperti ini ketika melahirkan kami juga terus tidak memenuhi harapan beliau, tentu ini menyakitkan. Wong saya diasuh dari kecil, harapnya mereka saya masuk seminari dan bisa jadi pastor. Nah, ini malah kebablas jadi ustadz. Tentu saya harus mengimbangi rasa sakit ini dengan sebuah jawaban kemampuan saya yang mengimbangi mereka. Kalau saya tidak lakukan itu, tentu saya akan dingenyeh-ngenyeh itu Pak. Wah, iku opo kuwi. Arifuddin itu masuk Islam kena peletnya wong muslim boy. Begitu bayangannya mereka. Itu jadi orang Islam nanti miskin-miskin itu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, saya mengambil sikap saya harus punya pendidikan. Saya belajar di pesantren, tahun 82 masuk di pesantren Islam Al-Mu'min Ngeruki, Solo. Wah, ekstrim ya Pak. Saya tamat 86, tugas mengajar di pesantren 1 tahun, terus tugas dakwah di Bima 1 tahun. Saya melanjutkan kuliah di perguruan tinggi ekonomi manajemen karena saya berpikir pulang ke daerah harus bisa berbisnis, juga mungkin status sosial Pak, karena di sana itu tidak dikenal pesantren ya Bapak-bapak ya, bahkan dianggap wah pesantren itu apa, itu sarungan itu. Nah, apalagi dewasa ini itu sarang teroris itu. Nah, maka saya tidak ingin seperti itu. Banyak sekali ayat hadis yang menginspirasi saya.
Dalam kajian saya bagaimana berdakwah, saya melihat Rasulullah, saya mengamati perjuangan beliau, para pendahulu-pendahulu kita, para wali, juga nenek moyang saya. Kebetulan nenek moyang saya itu dari keturunan Kesultanan Ternate. Dulu diutus ke NTT berdakwah sambil mengusir Portugis, menyebarkan Islam. Mereka turun dengan kemampuan power sendiri, Pak, tidak berharap pada masyarakat setempat. Maka suku saya itu dipanggil suku orang kaya. Gitu. Kalau ibu saya ini dari marga kerajaan dulu di Flores Timur itu satu kota namanya Larantuka, Pak. Larantuka ini hari ini dikenal sebagai salah satu kota religius. Kalau Aceh itu kita sebut Serambi Mekah, saya boleh katakan Larantuka Serambi Roma, Pak. Bahkan hari ini ada kerjasama sebagai the same city, dua kota yang sama. Kota Larantuka disamakan dengan salah satu kota di Portugal. Karena memang di kota Larantuka ini sampai hari ini aktivitas ritual keagamaan Kristennya itu membawai budaya Portugis, masih murni. Maka kita dengar hari ini menjadi salah satu wisata religius agama Katolik di sana. Seluruh aktivitas dan bahasa-bahasa dalam ucapan agamanya menggunakan bahasa Portugis. Sampai-sampai suku-suku yang mengintari itu juga diembel-embelin Portugis. Ada suku Da Silva, Fernandes, Da Gomes. Mama saya itu dari suku Da Silva, Pak. Ada di sini, Bapak? Tidak ada ya? Ya, begitu. Nah, itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu saya akan berjuang di tempat seperti NTT, satu lokasi yang kita pahami mayoritas Kristen. Umat Kristen Protestannya sekitar 35 hampir 40%. Kristen Katoliknya pun demikian. Umat Islam hanya 10%, sisanya agama lain dan kepercayaan lokal juga masih ada, Pak. Nah, tentu ini suatu tantangan yang berat, berada di tengah-tengah kemajemukan. Belum lagi dari sisi ekonomi, NTT ini masuk dalam kategori salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Walau di beberapa kabupaten sudah makmur, tapi di banyak kabupaten itu masih tertinggal. Nah, ini tentu tantangan yang saya harus kuat menghadapinya. Saya terinspirasi salah satu hadis Rasulullah SAW yang sudah populer. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, al-mu'minun qawiyyu khairun wa ahabba ilallahi minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin, seorang beriman yang kuat itu lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Memang di dalam hal dua perkara ini, entah mukmin yang kuat atau mukmin yang lemah, ada kebajikannya. Tapi Allah membedakan di situ. Maka Allah mengatakan dalam lanjutan hadis ini, wa ahris, bersemangatlah ala ma yanfa'uka, atas apa yang kau lakukan membawa manfaat itu. Wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jus, dan janganlah kamu lemah. Wa in asobaka syai'un, apabila ada musibah menimpa pada dirimu, fala takul, janganlah kamu mengatakan lau anni fa'altu kana kaza wa kaza. Sekiranya saya tadi bikin begini, bikin begitu. Ternyata kita dilarang, Pak ya. Biasanya kita kecewa, biasa begitu kita. Tadi sebaiknya saya begini. Tapi kata Allah, fakul, katakanlah qadarullah, ini sudah kodratnya Allah, takdirnya Allah. Masya'a fa'ala, kalau Allah berkehendak maka Allah akan lakukan itu. Fa in lau, jika kamu mengatakan seandainya taftahu amala syaiton, maka kamu telah membuka ruang untuk setan beramal di dalamnya. Ini prinsip saya, Bapak-bapak. Maka berada di daerah ini semangat, walaupun Bapak Ibu jalan kaki, walaupun makannya terbatas, ekonominya begitu berat, semangat, Pak. Bisa Bapak-bapak kita ajak ke sana berdakwah? Insya Allah, Pak ya. Jalan-jalan, Pak. Ya. Sikap saya, Bapak, bagaimana saya berdakwah dengan sikap saya? Saya sudah paham sekali pada waktu itu. Ini pulang dari Ngeruki, pasti dicap macam-macam.
Betul juga Pak, stigma negatif itu. Sebelumnya itu tahun 85 saya sempat diundang safari dakwah Ramadan di daerah saya. Mungkin belum tahu ngeruki kali. Wih, rame sekali Pak. Saya ceramah di masjid ini, orang pada kumpul rame. Pindah di masjid sebelah, masjid sini juga pindah ke sana Pak. Sambutannya luar biasa. Tahun 85 itu ada anak muda cilik SMA sudah bisa ceramah keliling itu. Iya tadi, iya Pak ya. Pada masa-masa itu Bapak. Saya pulang tahun 90, nggak ada yang mau undang saya di masjid lagi Pak. Cari tahu, ini muridnya Abu Bakar Basir. Masya Allah. Stigma negatif ini melekat Pak. Ekstrim, agama baru, anti adat. Alhamdulillah Bapak-Bapak sekalian, dengan sikap saya hari ini 20 tahun saya rasa sudah hilang. Apa sikap saya? Pertama, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik daripada orang yang berdakwah hanya untuk Allah saja? Wa amila sholihan, kemudian dia beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dia menyatakan statementnya, saya adalah seorang muslim. Maka saya coba mengamalkan ini, mengaplikasikan dalam kegiatan dakwah saya. Ternyata Bapak-bapak, kata Allah luar biasa. Tidak mungkin dakwah ini tidak diterima. Pembicaraan yang apik, yang ahsan, yang baik tidak mungkin ditolak Pak. Mungkin pendekatan kita saja yang keliru sehingga kita ditolak. Iya tidak Bapak-bapak? Maka apa rumusnya? Itu tadi, dakwah hanya Allah. Jangan ditunggangi berbagai kepentingan. Hati-hati, baik itu politik ataupun kepentingan pribadi. Jauhkan dari langkah dakwah. Termasuk Bapak-bapak, saya tidak pasang target. Saya berdakwah itu sifatnya tabligh, hanya menyampaikan saja. Saya tidak pernah berpikir berapa orang yang ikut dakwah saya. Saya tidak punya target berapa orang yang akan jadi mu'allaf. Boh, arep mlebu Islam apa orang, boh terserah. Itu Bapak-bapak, saya punya prinsip dakwah. Bahkan di tengah-tengah komunitas Kristen saya sampaikan kepada mereka, saudara-saudara, saya hadir di tempat saudara-saudara ini, saya tidak sedikit pun berniat supaya merubah keyakinan saudara-saudara. Silahkan tetap dengan agama Katolik, dengan agama Kristen. Saya tetap dengan agama Islam. Tapi kenapa saya harus menyampaikan Islam? Karena pertama, sebagai seorang muslim, tugasnya untuk menyampaikan Islam. Kedua, hidup dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak harus paham agama saya juga harus mengerti agama Bapak, sehingga kita bisa saling hormat menghormati. Iya tidak Bapak-bapak? Ini diantara narasi yang saya kembangkan. Dan ini lahir dari hati yang tulus. Memang saya tidak punya target Pak. Sehingga bertahun-tahun mengulangi hal yang sama, orang melihat pengorbanan kita tanpa tendensi. Apa kata mereka? Ya kalau dengan ustadz itu kan orang agama, jadi memang begitu. Ini yang bilang bukan orang Islam Pak, orang non muslim juga bilang begitu Pak. Itu target saya pertama itu. Yang kedua, beramal soleh. Berarti saya berpikir jadi ustadz berbuat lebih dulu. Ibda binafsi. Ketika saya berteriak sedekah, sedekah lebih dulu. Infak, infak lebih dulu. Wakaf, wakaf lebih dulu. Bangun masjid, saya lebih dulu bangun masjid. Itu pikiran saya. Mulainya kapan? Tidak menunggu kaya Pak. Sejak sudah memiliki harta, sedikit pun sudah dialokasikan. Ini untuk keluarga, ini untuk perjuangan. Mohon maaf Pak, ini yang saya lakukan di sana. Sehingga saya tidak pernah merasa sulit dalam hidup ini. Saya tidak pernah merasa, memang ada sebagai manusia kadang kita susah, sulit. Tapi kok begitu cepat hilang itu Pak. Mengatasinya begitu gampang, enteng Pak. Perjuangan kita mulai. Saya masih ingat Pak, tahun 1990 awal saya berjuang itu untuk memenuhi kehidupan saya terpaksa berjualan di depan tokonya orang Cina. Bentang di depan berjualan. Modal 90.000, untung 10%, 9.000. Dari 9.000 ini saya kasih istri 5.000, 4.000 untuk saya berdakwah Pak. Pada waktu itu Pak, udah besar Pak ya 5.000 pada waktu itu. Iya tidak Bapak? Udah gede. Saya waktu ceramah di Jawa itu dulu tahun 85, begitu selesai dari ceramah dikasih amplop Pak. Saya buka amplopnya 3.500 Pak. Terus gede itu Pak. Pada waktu itu Pak udah besar. Sepeda ontelnya masih 45.000, ya Bapak ya. Saya pikir ini kalau 10 kali lumayan juga ini jadi dai di Jawa ini.
Di sini juga gitu Ustaz ya. Ya memang Pak, memang dai-nya harus dibiayai Pak. Kalau dai ini tidak dibiayai, ustadznya tidak dibiayai, dia kehabisan waktu untuk pekerjaan yang lain. Nanti macam di tempat saya Pak, ketika sholat maghrib masih nunggu imam, imamnya bukan sudah di wudu, imamnya masih di laut Pak, cari ikan, karena imam di sana tidak diberi honor. Maka seperti saya bilang tadi, mana mungkin saya mau berdakwah di sana terus berharap ada yang memberi saya honor. Kita di sana kalau mau bikin pengajian, ustadznya yang harus bawa amplop Pak, bukan amplopnya diberikan ke ustadz, bukan. Memang begitu Pak. Kalau tidak jalan-jalan. Budayanya belum seperti itu Bapak-Bapak. Ini yang saya lakukan di sana. Yang ketiga, dimanapun saya berada, saya hanya membuat satu pernyataan, dan ini selalu ditanya, Ustadz aliran apa sih? Itu pertanyaan yang terus Pak. Masuk di masjid mana pasti ditanya, di kalangan komunitas apapun ditanya, Ustadz ini seperti kelompok mana sih? Saya menjawab, saya cuma satu, ana Islam, tidak ada lain. Saya tidak dalam versi macam-macam. Semua yang dipahami oleh umat Islam saya pelajari. Mau dipahami Muhammadiyah saya pelajari, dipahami NU saya pelajari, dipahami Salafi saya pelajari. Mana yang memang kita pelajari betul-betul. Oh ternyata ini saja, tinggal dipindah-pindah saja, kayak main bidak catur gitu loh Pak. Ternyata ilmu Islam ini begitu luas. Perbedaan diantara kita khilafiyah itu Pak hanya dalam sisi ilmu Pak. Coba kita perdalami Pak. Mohon maaf ya Bapak-Bapak sekalian ya, saya mengajak kita semua ayo bersatu. Jangan kita duduk repot terlalu dengan urusan-urusan seperti ini Pak. Itu ada bagiannya, ada taklimnya. Tapi marilah kita bangun persatuan ini, kuatkan ekonomi, kuatkan kehidupan ini. Kita bersedekah, kita berwakaf, kita bangun negeri ini dengan harta Islam. Subhanallah, nanti akan mendapatkan keberkahan untuk negeri ini. Yakin Bapak Ibu? Ini kami coba terapkan. Mulai dari mana? Mulai dari diri sendiri. Tahun 2002 saya bangun pesantren, tidak ada donatur Pak, sendiri saja dengan teman-teman. Dari mana itu kasih makan anak-anak itu? Padahal sekolahnya gratis Pak. Ya Ustadz kenapa gratis? Gratis saja tidak masuk orang sekolah Pak. Takut menitipkan anak sama saya itu, nanti dikaderkan jadi teroris itu. Sampai seperti itu mereka berpikir Pak. Wah ini kalau kasih Ustadz didik ini nanti tidak ada baca doanya lagi nih. Bismillah Pak. Tapi dari pulau-pulau, karena saya suka berjalan ke pulau-pulau, jalan kaki, nyebrang laut, naik sampan, naik perahu layar, pergi ke desa sebelah, kampung sebelah, pulau sebelah, melintasi kabupaten, provinsi, sampai ke pulau-pulau di bagian Indonesia Timur Pak. Saya senang petualang dalam dakwah itu. Untuk apa? Saya ingin berbagi, melihat dengan mereka teman-teman yang sama-sama seperjuangan, sejauh mana mereka berbuat, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita sinergikan. Apalagi umat di sana kan terbatas, cuma 10% Pak. Tinggalnya di pesisir-pesisir jauh Pak. Ini desa saya yang saya bangun pesantren itu muslim. Alhamdulillah 100% Pak. Memang itu awalnya adalah desa Islam. Penyebaran Islam pertama termasuk di desa itu. Tapi desa yang mengelilingi desa saya semuanya desa Kristen Pak. Tapi sampai hari ini tidak ada mereka itu lempar pesantren, tidak ada Pak. Kalau bapak-bapak ke tempat saya, tukang ojek di dermaga itu mayoritas orang Kristen Pak. Kalau tidak tahu saya punya desa, bilang saja, saya mau ke pesantrennya Ustadz Arif. Pasti dia jawab, siap Pak, saya antar Pak. Semangat mereka Pak. Ini dari kiprah yang kita lakukan tadi. Nah, apa aplikasinya gimana? Dari dakwah yang ikhlas, beramal soleh, pernyataan kita ada sebagai seorang muslim, maka aplikasinya adalah wa ahsin, berbuatlah kebajikan. Jadinya kita menebarkan kebajikan. Kita berdialog dengan etika, berdialog dengan akhlak. Kita menyampaikan dakwah yang bisa menyentuh hati nurani. Urusan dia mengamalkan atau tidak mengamalkan bukan urusan kita. Ya tidak Bapak-bapak sekalian. Saya hanya berharap kepada Allah, ya Allah ini satu asbab saja. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Dan ketika itu saya hanya berkata subhanallah, ternyata Allah yang bisa membuat mereka masuk Islam, bukan saya. Maka Bapak-bapak sekalian, ketika saya lakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, ya kadang-kadang karena dananya terbatas, ya terpaksa kita menyampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Banyak lembaga Islam masuk di sana, ada Persis, ada Muhammadiyah, ada NU, ada juga Dompet Duafa, ada Al-Azhar, ada lagi Badan Wakaf Al-Quran ini. Saya mengajak mereka kolaborasi, yuk. Banyak tempat-tempat di sana ini membutuhkan umat Islam di negeri ini bisa turut membantu. Termasuk bapak-bapak di tempat-tempat TPQ di sana itu tidak ada Al-Quran.
Jangankan di daerah yang minoritas muslim, di mayoritas muslim seperti di daerah Buton saja itu susah kita temukan Al-Quran. Kalaupun ada itu sudah robek-robek, itu sudah banyak yang hancur. Saya berpikir, wah teman-teman, kita harus sedekah Quran, kita beli Quran, kita bagi mereka. Luar biasa bapak-bapak. Wong saya masuk ke TPQ itu 5-10 anak berebutan mengaji Al-Quran ini. Satu mau ngaji, satu tarik sana tarik sini. Saya tanya sama ketua gurunya, antum tidak bisa beli ke Al-Quran? Ustadz, bukan tidak bisa beli, kita bisa beli, tapi belinya di mana ini? Di sini toko yang menjual Al-Quran ini yang susah. Oh iya betul juga, saya lupa. Maka saya kumpul Quran, saya dengan teman-teman, ayo ada Al-Quran kita kasih. Setelah kita bagi satu TPQ lain pada telepon, Ustadz bantu kami juga Ustadz. Tidak ada Al-Quran di tempatku ini, tapi kita berikan semangat saja seperti ayat, seperti hadis tadi ya. Wah Haris semangat. Oke, insya Allah nanti kita cari jalannya. Saya berangkatlah ke Jakarta Pak, tahun 2010. Itu awalnya saya jumpa dengan Badan Wakaf Al-Quran. Saya ketemu direkturnya, kebetulan dulu sudah sempat kenalan di Dompe Duafa. Saya bilang, Mas Heru, saya ini ada program banyak ini. Programnya apa? Satu rumah satu Quran. Saya ingin di Indonesia Timur itu ada Al-Quran di setiap rumah. Tapi bagaimana caranya? Antum kan direktur Badan Wakaf Al-Quran, berarti kan bisa bantu kita. Ya Ustadz, ini masalahnya BWA baru di Jawa saja ini. Al-Qurannya juga baru 500.000 ini. Antar ke tempat sampean ini gimana caranya ini? Wah udah, saya aja yang antar. Sekarang saya datang, saya wakaf kapal. Wih, kaget dia. Ini orang di timur wakaf kapal. Loh, sampean gimana? Ya nanti gampang, urusan Allah. Ini kapal ikan, saya mau wakafkan. Untuk apa itu? Kita bikin kapal dakwah saja. Alhamdulillah 2010 Pak, Direktur BWA setuju bikin proyek wakaf kapal dakwah. Saya dilonsingkan dengan almarhum Heri Mukti. Bapak kenal ya Heri Mukti? Mantan rocker, sudah hijrah beliau, sudah almarhum, semoga Allah menerima amalannya. Amin. Saya dengan beliau sanding, keliling, termasuk di Surabaya, Jakarta, dakwah keliling, mengajak orang berwakaf kapal dakwah. Kapal saya itu saya bawa dari sana Pak. Dia tanya sama saya, siapa yang kapten? Ya gua aja kaptennya Pak. Gini-gini juga kapten juga Pak. Bawa kapal dari sana, sempat hanyut di sini Pak, dibawa Gresik ini Pak, karena mesinnya macet Pak. Kita hanyut, jatuhnya di Lamongan, Brondong. 1 bulan saya di sana, perbaik mesinnya. Subhanallah. Terus kita lanjutkan ke Jakarta. Alhamdulillah di tahun 2013 kapal ini selesai. Kita launching di KPLP Tanjung Priok. Pelayaran perdana itu kita didampingi, dikawal oleh polo air. Subhanallah, luar biasa. Kapal ada kubahnya di atas ini. Ini dari polo air tanya saya, Ustadz, kapal begini apa tidak menimbulkan kecemburuan orang-orang Kristen di NTT? Saya bilang, ya tinggal dia tanya siapa punya kapal itu. Kalau dia tahu itu kapal saya, dia tidak akan cemburu Pak. Kenapa Ustadz? Karena kita juga buat kebajikan untuk mereka Pak. Bagaimana caranya? Bantu mereka juga. Hal-hal sosial kita bantu juga. Apa itu bentuknya? Ya macam-macam Pak. Kalau kami di tempat sana itu Pak, biasanya setiap tahun itu di setiap desa diadakan tarkam Pak, pertandingan sepak bola antar kampung. Nah, ini saya masuk di ruang ini Pak. Saya masih pemain bola ini Pak sampai sekarang ini Pak. Boleh juga ya kalau PSS Gresik mau pakai tenaga saya, boleh juga. Ya, masih Pak, terus terang saya masih main bola sampai hari ini. Saya berkecimpung di sini, saya ingin tampilkan ini Islam. Memang di sana dibutuhkan Pak. Kenapa? Oh kita orang timur tuh Pak, sudah menjadi tradisi Pak. Salah satunya apa? Minum moke Pak. Tahu moke Pak? Tidak tahu? Ciu ya, arak. Itu kalau kita di sana bilang air kata-kata Pak. Air kata-kata. Kenapa? Kalau sudah minum jadi pintar Pak. Jadi kalau di sana mau main bola mesti minum itu dulu Pak. Jadi bisa dibayangkan. Kadang orang sudah play Pak, kadar emosinya begitu tinggi. Sedikit di sliding aja jatuh langsung kaplok kita. Nah ini dibutuhkan ustadznya di tengah-tengah keadaan seperti ini. Supaya apa? Menghindarkan dari benturan sesama. Karena apa? Ujung-ujungnya jangan sampai antar agama. Bapak-bapak, sekali main bola di sana saya daftarnya 3 klub, 5 klub, 2 klub. Kalah nggak apa-apa Pak. Tapi orang di sana mendaftar itu sebuah kontribusi Pak. Ini sekarang saya daftar 2 klub Pak. 1 klub itu 2,5 juta Pak. Daftar aja ke panitia. Main Pak. Nah ini saya lakukan terus rutin. Saya beli piala-piala kasih mereka. Sampai suatu hari panitianya datang jumpa saya. Ustadz, saya perlu. Kenapa Pak?
Ini kami sudah sepakat pertemuan panitia tadi malam, seluruh hasil pertandingan selama 2 bulan ini dikumpulkan untuk bangun masjid di desa kami. Kaget saya. Jangan Pak, bangun gereja aja. Enggak Ustaz, masjid. Gereja sudah tahun lalu, sekarang masjid. Tapi kami minta Ustadz yang terima mewakili umat. Masya Allah. Bapak-bapak, inilah yang saya rasakan. Ternyata menebarkan kebajikan itu, panennya kebajikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat kebajikan, kebajikan akan kembali pada dirimu sendiri. Iya tidak bapak-bapak? Jadi saya bapak-bapak berdakwah, mungkin kalau dulu was-was juga melewati kampung-kampung Kristen. Kalau sekarang tidak Pak. Biar tengah malam saya pulang dakwah, saya bawa mobil. Di sana kalau ada mobil sudah ketahuan, mobil si A, si B. Karena mobilnya masih jarang kan di sana. Di sana kan kita bawa truk Pak mobilnya. Di sini muat sampah, di sana muat ustadz gitu. Kalau saya lewat Pak di pegunungan, itu sudah dilihat, wah itu ustadz itu. Bukan saya dipalang Pak, bukan. Begitu mereka lewat, ada juga yang sudah mabok gitu Pak. Yang namanya anak-anak gini, mabok judi di pinggir jalan. Ada juga yang sengaja buang badannya ke depan mobil saya itu. Tapi teman-temannya yang lagi sadar tuh tarik dia. Itu ustadz, jangan. Oh iya ustadz, minta maaf, minta maaf. Selamat malam ustadz, besok kita jumpa. Dia sudah tahu besok jumpa di lapangan bola Pak. Ini kiprah yang saya lakukan di sana Pak. Maka Bapak Ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini saya hadir di sini. Atas nama warga di sana saya mengucapkan limpah terima kasih. Kenapa? Karena atas prakarsa BWA, Badan Wakaf Al-Quran, mereka merespon saya. Apa yang saya sampaikan cepat sekali ditanggap. Dibuat proyeknya, bukan kecil, besar-besaran, miliaran proyeknya Pak. Uang awal saya antar Al-Quran itu cuma 1.000 Pak, tahun 2014. Kaget orang BWA. Dia nggak biasa begitu Pak. Hari-hari di kantor ngantar Quran kan susah Pak ke daerah-daerah gitu. Apalagi ke pulau jalan kaki, naik sampan, naik kapal, gelombangnya gede. Ketika saya lakukan, saya kirim foto-foto, saya kirim video. Wah ini menarik banget ini. Dibikinlah proyek yang besar-besar. 4.000, 10.000, ulangi lagi 20.000, dobel lagi 50.000, bikin lagi 100.000. Sampai proyek 150.000 Al-Quran Bapak. Alhamdulillah dari 2014 sampai hari ini saya sudah distribusikan 700.000 Al-Quran di Indonesia Timur Bapak. Saya tanya BWA berapa? Sudah 2.150.000 lebih. Masya Allah. Nah maka Bapak Ibu sekalian, ini suatu hal yang memang saya sendiri merasakan rahmat yang luar biasa. Juga saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di siang hari ini. Saya masih berharap mudah-mudahan Bapak-Bapak bisa berpartisipasi terus ya di negeri ini. Bisa Pak? Atau ke tempat saya aja Bapak, kita naik kapal sama-sama ngantar Quran. Boleh juga Pak itu, sambil kita ke Labuan Bajo, mungkin mau nonton komodonya Pak. Ya, ternyata di Pulau Komodo itu orang muslim semua Pak. Itu kampung itu dulu kata ke Pak Gubernur mau ditutup gitu, alasannya renovasi daerah wisata. Padahal saya cek, wah itu orang Komodo semuanya muslim Pak. Kita kasih Al-Quran di situ Pak, setiap kepala keluarga 1 Quran. Lagi kasih Quran itu komodonya berkeliaran Pak. Subhanallah luar biasa. Saya tanya nggak apa-apa Pak? Oh, udah biasa mereka. Kalau komodo dengan orang di sini sudah jadi saudaranya ini. Masya Allah, subhanallah. Ini loh Pak. Ini mushaf BWA bikin. Saya kadang-kadang heran dengan teman-teman dari BWA ini. Ini terutama direkturnya, saya bilang sama dia, sampai ini cara berpikirnya gimana? Waktu itu dianggarkan ini 100.000. Bisa 100.000 ini Pak, apa tidak rugi? Oh ini cetak Quran, biaya manajemen, apalagi ini wakaf butuh nazir. Ini teman-teman ini hadir di sini sebagai nazir Pak, tidak sekedar mengumpulkan dana wakaf, tidak, dia sebagai nazir. Belum biaya saya keliling pulau, puluhan juta, ratusan juta Pak. Kok bisa ya? Ya ternyata kalau kita bareng-bareng bisa Pak ya. Kalau cuma satu memang susah, tapi kalau kita 100.000, ustadznya 1.000 aja udah lumayan itu Pak. Iya Pak ya. Itulah Bapak Ibu ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi seperti saya bilang, saya terima kasih banyak BWA ini cukup banyak membantu saya. Hari ini mereka minta saya untuk roadshow, safari bersilaturahim, temu wakif di seluruh Indonesia. Kemarin sebelum Ramadan juga saya jalan 20 hari. Hari ini juga 20 hari lagi. Insya Allah sebentar maghrib masih di mana itu Mas? Ini Pak Ketua Cabang Gresik. Ya? Sedanyang. Oh iya ya Pak saya. Ya insya Allah maghrib di situ, nanti terus setelah itu ke Surabaya. Saya terawihnya di Surabaya sampai 28 subuh di Surabaya, terus saya berangkat ke Batam Bapak Ibu sekalian.
Banyak proyek atas usulan saya, Pak. Saya berusaha bagaimana membangun perekonomian dengan umat. Kita bikin wakaf ketinting, Pak. Jadi masyarakat kita ini mayoritas muslim yang pekerjaannya nelayan, tinggal di pesisir-pesisir. Saya angkat mereka, bikin ketinting. Wong dia kan hari-hari melaut, susah alatnya. Kalaupun dia mau punya alat harus kredit. Kreditnya sama rentenir. Ini kan bunganya berlipat ganda, Pak. Kita bikin proyek wakaf ketinting, Pak. Alhamdulillah, responnya luar biasa. CSR dari berbagai perusahaan diberikan juga melalui BWA. Kita sudah meresmikan 14 ketinting di sana, Pak. Subhanallah, luar biasa. Itu kiprah saya begitu, Bapak Ibu sekalian. Targetnya apa? Tidak target suara, Pak. Enggak ada. Ya, tidak ada target untuk jadi DPR, Pak. Mudah-mudahan cuma satu saja. Jadi DPR-nya dunia akhirat. Ya, Bapak Ibu ya. Maka karena itu hari ini saya bisa jumpa dengan konstituen di sini. Ya tidak, Bapak-bapak. Kalau saya DPR Flores Timur, habis waktuku, tidak berkesempatan untuk hadir di sini. Terus kita bikin proyek banyak, Pak. Air bersih. Itu proyeknya sampai 2,5 M itu, Pak. Di daerah Timor, susahnya orang di sana, berwudu aja susah, Pak. Mandi jangan cerita lagi. Ya mohon maaf, Pak, ini bukan jual daerah saya, tidak. Memang kita NTT itu biasa, Pak. Kalau tidak mandi 2-3 hari sudah hal biasa. Karena memang kita terbiasa tidak ada air, Pak. Memang tidak semua daerah, Pak. Tapi di banyak daerah justru di sana ada komunitas muslim, disitulah airnya susah. Alhamdulillah, saya ajukan BWA respon, mencari dana, wakif respon, cepat sekali. 2019 air bersih terbangun di wilayah Timor. Sekarang sudah 3 proyek air bersih di sana. Yang menikmati siapa, Pak? Bukan orang Islam saja. Satu lokasi di Mauleum itu, di situ 2000 jiwa lebih umat yang tinggal. Umat Islamnya berapa? Cuma 800 jiwa. Selebihnya adalah kaum Kristen. Itulah hebatnya wakaf, Pak. Wakaf bisa bermanfaat untuk seluruh umat manusia. Maka Bapak Ibu, saya mengajak kita semua, ayo mumpung masih ada waktu, tetap bersedekah, tetap berwakaf. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, Bapak Ibu. Bayangkan, wakaf adalah investasi akhirat, properti akhirat. Kalau ada di mana-mana, ada di Sumatera, ada di Papua, di Kalimantan, ada di Sulawesi, di NTT, NTB, ada di Bali. Waduh, subhanallah. Tentu hal seperti ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita butuh berbagai lembaga, salah satunya BWA. Proyeknya begitu banyak, silakan bapak-bapak mau berwakaf dimanapun. Saya cuma menghimbau, semoga dengan wakaf ini menjadi pahala-pahala untuk membebaskan kita di kubur nanti, Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena apa? Ketika sakaratul maut datang, diputar slide-slide, harta kita dipertontonkan, indahnya wakaf dipertontonkan. Semua kebajikan kita dihadirkan. Saat itu kita sadar, minta penangguhan waktu. Ajalnya ditunda. Ya Allah, saya masih ingat ada uangku di bank. Saya mau sedekah sekarang. Saya mau beramal soleh. Tapi kata Allah, terlambat. Waktunya sudah datang. Ajalnya sudah menjemput. Maka mumpung bapak-bapak sekalian, kita jangan kena ayat ini. Ada kesempatan. Mari kita bersedekah. Insya Allah, sedekah wakaf tidak membuat kita miskin. Sedekah wakaf tidak pernah membuat kita susah. Contoh, saya sudah mengalami dalam dakwah ini. Berjalan sendiri, mandiri, justru kita mengalami loncatan-loncatan yang luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian berkesempatan silaturahim ke tempat saya. Oke? Bisa? Oh, semangat ini berarti jadi ya. Nah, ya kalau tidak ya mudah-mudahan kita jadi besanan lah. Bisa, Pak ya? Oh, saya putranya 9, Pak. Bapak berapa? 2, 3. Pasti pesimis. Kalau saya 9 masih banyak. Nah, itu dan sudah nyata, Pak. Mau anak yang saya kirim ke sini tujuannya jadi kader belum tahu pulang-pulang ini, Pak. Ya. 1 tamatan Lipia sudah kawin di Karanganyar. Nah, 1 tamatan di Staimu Solo kawinnya di Lamongan. 1 dari Al Azhar kawin di Flores. Masih 6. Boleh kalau ada yang melamar nanti kalau cocok. Jangan tanya, itu rahasia. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah kita hidup, saling berbagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian pun kalau berkesempatan bisa sampai ke sana. Kalau tidak berkesempatan, titipkan amalan Bapak. Apa? Salah satunya wakaf. Mudah-mudahan Bapak bisa berwakaf. Kebetulan BWA bikin proyek membangun, merenovasi pesantren saya. Mungkin mereka lihat, Ustadz ini pesantrennya gratis, uangnya habis untuk makan minum. Nah, kita bantulah, sekolahnya sudah reot ini, kita bangunlah. Ya, boleh jadi mungkin bapak-bapak berkesempatan, monggo bapak-bapak, ibu-ibu,
ya Pak Ketua Tamir, kalau memang ada sempat bisa secara jamaah mungkin dikumpulkan di sini. Nanti kalau sudah itu disepakati, ini wakaf bangun pesantren di NTT. Jadi satu kenangan kita Pak ya. Nanti minta Mas Hussein, Ustadz Hussein dari BWA Gersik bisa hadir di sini sebagai saksi atas ikrar wakaf itu. Demikian, mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau telah mengganggu waktunya Bapak Ibu sekalian. Bila ada sempat kita bisa jumpa lagi di lain waktu. Bila tidak berjumpa di dunia, semoga bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengakhiri ini, marilah kita aminkan doa. Khususnya saya baca doa wakaf, doa sedekah. Boleh jadi yang telah kita keluarkan selama ini, baik melalui BWA ataupun lembaga lain, pahalanya sudah dihapus oleh Allah. Di siang hari di Ramadan yang mulia ini, kita minta kepada Allah ridhoi lagi, lipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala habibikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiina yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana taqabbal minna hadhihi shadaqah. Allahumma rabbana taqabbal minna hadzal waqf. Allahumma rabbana taqabbal minna hadzal infaq. Allahumma rabbana taqabbal minna hadhihi zakat. Allahumma rabbana taqabbal minna hadzal Qur'an. Allahumma rabbana taqabbal minna hadhil a'mal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jabat tangan Pak.